Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di Makin Privat. Oke, kali ini kakak akan membahas uji kompetensi 2. Ya, saya ambil dari buku Intan Parwara. Ini adalah bab termokimia. Ini adalah bab termokimia ya, Dek. Kimia kelas 11. Oke, silakan merapat. Jangan lupa sebelumnya subscribe Makin Privat dan Lestari Channel. Ya, kita bahas aja ya dari soal nomor 1. Nanti jangan lupa untuk esai saya up di Lestari Channel. Oke ya. Nomor 1. Reaksi penguraian perak nitrat AgNO3 pada keadaan standar membutuhkan kalor. Kalau entalpi penguraian itu artinya ada AgNO3 kita urai menjadi unsurnya, yaitu Ag, nitrogen, dan oksigen. Begitu. Ag-nya 1, Ag-nya 1. N-nya 1, lupa sini 2, saya kasih setengah di sini. O-nya 3, maka saya kasih 3/2. Paham ya? Nah, ternyata membutuhkan kalor. Nah, kalau membutuhkan kalor, itu artinya entalpinya positif ya, Dik ya. Positif berapa, Mbak? Oh, ternyata membutuhkan kalor 90 kJ, maka positif 90 kJ. Begitu, guys. Oke, mana ya reaksi yang benar ya? Ini berarti salah ya, negatif. Ini juga salah, negatif. Ini sudah betul, sudah betul, sudah betul. Ini ada duanya salah ya. Yang tepat itu mana? Yang tepat itu adalah poin D ya. AgW setengah N2 3/2 O2. Oke guys, paham ya? Lanjut aja, kita masuk ke soal nomor 2. Persamaan termokimia yang menunjukkan delta Hc dan delta Hf berturut-turut adalah delta Hc itu adalah entalpi pembakaran. Ya, jadi ada pembakaran ditambah O2 nanti menghasilkan CO2 dan H2O. Sedangkan delta Hf itu adalah entalpi pembentukan. Pembentukan 1 mol senyawa dari unsurnya, gitu ya. Oke, kita lihat, ini poin ke-1 itu disebut entalpi pembakaran. Ada CXHY dibakar, menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, maka poin 1 itu adalah delta Hc. Selanjutnya, untuk poin kedua, ini ada unsur membentuk senyawa. Nah, ini udah ketemu. Ini adalah delta Hf, entalpi pembentukan. Oke guys, lanjut ya. Ini ada senyawa terurai menjadi unsurnya. Maka untuk poin ketiga itu adalah entalpi penguraian ya, penguraian standar. Selanjutnya ada basa ditambah asam, maka ini disebut entalpi penetralan. Nah, selanjutnya ini ada CH3Cl terurai menjadi unsurnya. Maka yang di bawah itu adalah delta Hd. Ya, maka nanti delta Hc dan delta Hf itu berurutan ya, 1 dan 2. Oke, lanjut. Nomor 3. Reaksi penguraian SO2 sebagai berikut. Harga entalpi pembentukan SO2. Nah, ini disebut delta Hd, entalpi penguraian. Tetapi yang ditanya itu adalah delta Hf, entalpi pembentukan ya. Oh sorry, yang di atas tuh belum entalpi standar karena yang diurai itu koefisiennya masih 2. Ya. Nah, yang ditanya entalpi pembentukan, maka reaksi di atas kita balik ya. Jadi ada 2 SO2 kita bentuk dari siapa, Mbak? Dari unsurnya 2S dan 2O2. Entalpinya jadi bagaimana? Karena dibalik reaksinya, maka yang tadinya positif menjadi negatif. Negatif 592 kJ. Nah, ini masih dikatakan belum entalpi pembentukan standar. Nah, kenapa? Karena koefisien yang dibentuk masih 2. Kalau kepingin standar, maka koefisien yang terbentuk itu harus 1 ya, tiap 1 mol. Maka semuanya Mbak bagi dengan 2. Maka jadi S ditambah dengan O2 menghasilkan SO2. Entalpinya juga kita bagi 2 ya. Min 592 saya bagi 2. Nanti satuannya itu sudah kilojoule per mol. Begitu guys. 592 bagi 2 itu adalah min 296 kilojoule per mol. Ya, jawabannya adalah poin D. Lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 4. Perhatikan diagram entalpi berikut. Kalor yang dihasilkan pada reaksi penetralan 250 ml HCN 0,1 M adalah, oke guys,
Ini disebut apa? Ini disebut entalpi penetralan ya. Nah, ini asam dan basanya, kita lihat ya, ada asam dan basanya, itu masing-masing adalah 1 mol. Maka ini sudah dikatakan entalpi standar harusnya. Harusnya seperti ini catatannya. Delta HN-nya. Itu adalah min 12 kJ per mol. Nah, yang ditanya adalah kalor. Nah, kita akan mencari kalor ya. Rumusnya dari apa, Mbak? Dari ini deh. Delta H standar itu rumusnya adalah Ki per mol. Nah, maka nanti rumusnya apa? Delta H standar dikalikan mol. Delta H standarnya berapa? Ini sudah ada. Min 12. Molnya berapa, Mbak? Oh, ternyata yang dinetralkan itu 250 mili 0,1 M. Nah, maka nanti mencari mol itu rumusnya adalah M dikali V. Konsentrasinya 0,1, volumenya jangan lupa harus liter, nggak boleh mili. Nah, maka 0,25. Jadi nanti molnya adalah 0,025 mol. Kita masukkan ke sana, ya. Saya kali dengan 0,025. Maka nanti Q-nya adalah negatif berapa ya? Negatif 0,3. Oke, satuannya adalah kilojoule. Paham ya, Dek ya? Ya, lanjut aja. Kita masuk ke soal nomor 5. Pada suhu 298 Kelvin dan tekanannya 1 atm, reaksi pembentukan 1 mol HF melepaskan kalor. Oke, berarti dikatakan adalah delta H standar ya. Pembentukan maka delta H standar F. Delta HF. Karena pembentukan tiap 1 mol. Gitu ya, Dek. Melepaskan kalor, melepaskan itu artinya entalpinya negatif. Negatif berapa? 268,5 kJ. Ya, tiap 1 mol. Artinya per mol kayak gini. Nah, pertanyaannya, pada suhu dan tekanan yang sama, nilai delta H pada diagram ini. Ya, ditanya adalah Q-nya. Ya, kalau kilojoule kayak ini boleh kita cari Q-nya. Oke, nanti kita gunakan rumus delta H standar, itu rumusnya adalah Q per mol. Nah, maka dari itu nanti nilainya Q adalah delta H standar dikalikan mol. Begitu ya. Nah, delta H standarnya berapa? Delta H standarnya min 268,5 kJ per mol. Nah, adik lihat pada diagram ini itu pembentukannya berapa mol, Mbak? Ternyata HF-nya itu koefisiennya masih 2. Artinya pembentukan untuk 2 mol. Nah, jadi pada diagram tersebut, molnya itu adalah 2D. Begitu guys, ya. Maka kita nih coret aja, nanti satuannya adalah kilojoule. Paham ya? 268,5 saya kali dengan 2. 537. Negatif 537 kilojoule. Jawabannya adalah B. Lanjut, kita masuk ke soal nomor 6. Reaksi pembentukan HCl sebagai berikut ya. Ada H2 ditambah dengan Cl2 menghasilkan 2 HCl. Ingat, ini belum dikatakan entalpi standar. Kenapa, Mbak? Karena yang dibentuk ini koefisiennya masih 2. Kalau ingin dikatakan entalpi standar pembentukan HCl, maka yang dibentuk itu wajib koefisiennya 1. Maka semua saya bagi dengan 2 ya. Nah, maka nanti delta H standarnya adalah min 92,31 kJ per 2. Nah, nanti satuannya boleh sudah tiap mol ya. Jadi semuanya ini kita bagi 2. Maka nanti reaksi yang baru adalah setengah H2 ditambah dengan setengah Cl2 menjadi, lah ini udah tiap 1 mol, karena yang dibentuk koefisien HCl-nya sudah 1. Nah, nanti entalpi standarnya adalah min 92,31 saya bagi dengan 2. Oke, saya hitung dulu ya. 92,31 dibagi 2 itu adalah min 46,155. Ya, saya masukkan min 46,155 kJ per mol. Ya, oke, sampai sini paham ya? Nah, selanjutnya, besarnya kalor, ini kok kecoret.
besarnya kalor yang diperlukan untuk menguraikan. Nah, yang ditanya entalpi penguraian nih guys. Bukan entalpi ya, maaf ya, kalor. Untuk menguraikan, nah ini dikatakan pembentukan. Begitu. Nah, yang ditanya penguraian, berarti persamaannya kita balik, kita tukar. Maka HCl-nya jadi di sini. Kita urai menjadi apa? Setengah H2 ditambah dengan setengah Cl2. Nah, ini sudah dikatakan entalpi penguraian. Delta H-nya juga kita akan berubah nih. Yang tadinya negatif, karena ditukar atau dibalik, maka menjadi positif. Positif 46,155 kJ per mol. Oke, nah ternyata HCl yang diurai adalah 4,9 liter. Pada suhu 25 mili, suhunya 25 Celcius, maaf ya. Tekanannya 1 atm. Dan disediakan tetapan Avogadro ya, 0,082 liter atm mol Kelvin. Maka ini dalam keadaan gas ideal ya, Dek. Maka saya gunakan rumus di sini, PV sama dengan nRT. Nah, N di sini adalah molnya. Kita butuh mol. Kenapa butuh mol, Mbak? Karena kita akan mencari kalor. Ya, di sini kita ditanya adalah kalor. Apa rumusnya, Ki? Delta H standar sama dengan Ki per mol. Maka nanti Ki, rumusnya apa, Mbak? Delta H standar dikalikan mol. Delta H standarnya itu adalah 46,155. Molnya berapa? Kita cari dari ini. Dari gas ideal. Pada keadaan gas ideal. Ya, tekanannya berapa? Tekanannya 1 atm. Volumenya berapa? Volumenya adalah 4,9. Dari sini deh. Oke. Nah, sama dengan N-nya nggak tahu. N itu adalah mol. Ya, kita mencari mol di sini. R-nya itu adalah 0,082. Dan jangan lupa, suhu itu wajib kita ganti Kelvin. Maka menjadi 25 ditambah 273. Oke. Hasilnya adalah 298. 298 Kelvin. Kita masukkan ya, 298. Ya, maka nanti molnya ketemu ya. 298 dikalikan 0,082 itu adalah 24,436. Maka nanti molnya adalah 4,9 ya. 4,9 dibagi dengan 24,436 ya. Ya, molnya itu adalah 0,2 mol. Tinggal kita masukkan. Ya, saya kali dengan 0,2 mol. Oke, saya hitung ya. 0,2 dikalikan 46,155. Hasilnya adalah 9,25. Ada nggak, Dek? Hasilnya itu adalah 9,23 kilojoule. Oke guys, luar biasa ya. Ya, silakan kalian simak kembali ya untuk soal nomor 6 ya. Silakan untuk pelajari lagi. Kita lanjut aja ke soal nomor 7. Maaf ini ya, fotonya agak buyar. Masih bisa terlihat ya, atau adik lihat bukunya masing-masing. Sebanyak 3 mol etanol, saya punya ada C2H5OH sebanyak 3 mol terbentuk dari unsur-unsurnya. Oh, berarti ini entalpi pembentukan ya. Melepaskan kalor. Kalau udah kata-kata melepaskan kalor, itu artinya Q-nya adalah negatif. Negatif 826,8 kJ. Jika etanol yang diinginkan sebanyak 23 gram, mintanya etanolnya itu 23 gram. Kalor yang dilepaskan pada reaksi tersebut adalah ditanya kalornya. Oke guys. Langkah pertama kita akan mencari entalpi standar ya. Entalpi standar untuk pembentukan C2H5OH. Rumusnya entalpi standar adalah K per mol. Nah, maka nanti jadinya min 826,8 saya bagi dengan 3. Oke, saya akan hitung dulu ya. 826,8 saya bagi dengan 3. Itu adalah 2 min ya, pakai min 275,6 kilojoule per mol. Oke. Nah, ditanya berapakah kalor apabila masanya 23 gram. Nah, kita akan mencari Q di sini. Rumusnya Q itu adalah entalpi standar dikalikan mol.
Ya, dari sini deh. Maka nanti rumusnya Q kan entalpi standar dikalikan mol. Begitu ya. Entalpi standarnya berapa yang sudah kita hitung tadi? Negatif 275,6. Molnya berapa? Oh, ternyata ada massa. Maka nanti rumusnya mol adalah massa dibagi dengan MR-nya. 23 ya. Saya bagi dengan MR-nya. Di sini ada C2H5OH. Saya cari MR-nya. C itu 12 ya. 12 kalikan 2 itu 24. H-nya itu jadi 6. Ditambah dengan O-nya adalah 16. 30 ditambah 16 itu adalah 46. Saya masukkan di sini 46. Maka nanti 275,6 saya kali dengan setengah ya, Dek. Itu kan 23/46 itu setengah ya. Maka hasilnya adalah negatif 137,8 kilojoule. Oke, jawabannya adalah poin B. Paham ya, Dek ya? Ya, kita lanjut ke soal nomor 8. Pada suhu dan tekanan yang sama, pembakaran 1 gram zat berikut yang menghasilkan kalor terbesar. Oke guys, kita punya rumus ya bahwa delta H standar itu rumusnya adalah Q per mol. Maka nanti Q itu rumusnya adalah delta H standar dikalikan mol. Nah, untuk menghasilkan kalor yang terbesar, maka nanti kita bisa gunakan rumus ini. Oke ya. Yuk kita akan cari ya dari poin A ya. Maka poin A nanti Q-nya adalah entalpinya tuh min 393 dikalikan molnya. Nah, ini berarti kan pembakaran karbon ya. Maka nanti molnya karbon. Ternyata kan masanya 1 ya, Dek. Ini masanya 1. Maka nanti tinggal 1. Ya, maka nanti gram dibagi dengan C itu 12. Oke. 393 saya bagi dengan 12. Itu adalah negatif 32,75. Ini artinya melepas kalor 32,75 ya. Jadi negatif ini itu bukan muatan ya, Dek ya, tapi melepas kalor. Oke. Kita lihat untuk poin B, maka nanti rumusnya Q adalah ini entalpi dikalikan molnya ya, entalpi standar. Entalpinya adalah ini ya, saya tuliskan di sini min 571,6, tapi hati-hati ya, Dek. Sekali lagi hati-hati. Di sini yang dibakar yaitu H2. H2 itu koefisiennya masih 2. Maka ini bukan dikatakan entalpi standar. Kalau kepingin menjadi entalpi standar, maka ini kita bagi dengan 2. Ya, ini per 2. Maka baru ketemu entalpi standar. Lah molnya berapa, Mbak? Tinggal nanti gram dibagi dengan MR. Kan masanya semuanya 1 ya. Maka nanti gram dibagi MR-nya H2. Karena yang dibakar adalah H2. Nah, kayak gini guys. Ya, oke, saya akan hitung. 571,6 saya bagi dengan 4. Min 142,9. Nah, ini lebih besar ya. Melepas kalornya lebih banyak. Sekarang kita masukkan untuk poin C. Nah, ini sudah dikatakan entalpi standar ya. Kenapa? Karena yang dibakar koefisiennya sudah 1. CH4-nya tuh koefisiennya sudah 1 ya. Maka nanti mencari Q, rumusnya adalah entalpi standar min 890,5. Saya kali dengan molnya ya. Molnya sama ya, gram dibagi dengan MR-nya CH4. AR-nya C itu adalah 12, kalau H itu 1. Berarti kalau CH4 tuh 12 ditambah 4, 16. Begitu guys. Maka nanti 890,5 saya bagi dengan 16. 55 ya. Kecil ya ini ya, 55,6 kilojoule. Next kita masuk untuk poin D. Nah, kita sama rumusnya ya. Nanti entalpi standar dibagi dengan molnya. Maka saya buat di sini min 2599,1. Hati-hati ini belum dikatakan entalpi standar. Kenapa? Karena yang dibakar itu koefisiennya masih 2. Maka nanti saya bagi dengan 2, itu baru entalpi standar ya. Nah, dikali dengan molnya, rumusnya mol gram dibagi dengan MR. MR-nya siapa? MR-nya C2H2. Ya, berapa ini? 12 kalikan 2, 24. 24 tambah 2, 26. Sorry. Ini lebih sedikit ini nanti. Ya enggak? 2599,1 saya bagi dengan 26 kalikan 2 itu 52 ya. 49,9. Ya, jadi intinya kalian menggunakan konsep ini ya.
Rumus Yaki adalah entalpi standar dikalikan mol. Nah, kita yang terakhir ya, untuk poin E ya, mencari Q, entalpi standar kalikan mol. Apakah ini sudah dikatakan entalpi standar? Belum, karena C6H6 yang dibakar koefisiennya masih 2. Kalau kepingin jadi entalpi standar, itu tiap 1 mol yang dibakar ya. Maka nanti entalpi standarnya min 3119,4 per 2. Semuanya dibagi dengan 2. Nah, maka sudah dikatakan entalpi standar pembakaran. Dikalikan dengan molnya. Molnya kan gram dibagi mr. Gramnya tuh 1. MR-nya C2H6 berapa? 12 kalikan 2 tuh 24. Ditambah dengan 6 ya. H-nya ada 6. Maka MR-nya 30. Ini kecil juga ya. Ini ya. 311,9,4 saya bagi dengan 60. 51,9. Oke guys. Maka nanti yang menghasilkan kalor terbesar itu adalah 142,9. Jawabannya adalah B. Ingatkan kembali ya, negatif di sini bukan muatan ya, tapi caranya membaca melepas kalor. Begitu guys. Oke ya, semoga kalian semuanya paham. Kita masuk aja yuk ke soal nomor 9. Gas nitrogen monoksida dibakar pada suhu 25 Celcius. Tekanannya adalah 1 atm. Reaksinya seperti itu ya. Ada 2 NO ditambah dengan O2. Ini adalah nitrogen monoksidanya. Menghasilkan 2 NO2. Entalpinya itu adalah min 112 kJ. Ini belum dikatakan entalpi standar, belum ya. Kenapa? Karena yang dibakar koefisiennya masih 2. Itu belum dikatakan standar. Maka biar standar, kita semua bagi berapa, Dek? Dibagi 2. Betul? Maka nanti menjadi NO ditambah dengan setengah O2 menghasilkan NO2. Entalpinya kita bagi 2. 112 dibagi dengan 2 ya. Min 56. Nah, satuannya sudah kilojoule per mol. Oke guys. Pernyataan yang sesuai dengan reaksi tersebut adalah A. Reaksi pembentukan standar NO2. Apakah ini dikatakan entalpi pembentukan NO2? Tidak. Kalau entalpi pembentukan itu dibentuk dari unsurnya. Sedangkan NO itu bukan unsur. Nah, ini bukan unsur, melainkan dia senyawa. Maka ini dikatakan entalpi pembentukan NO2 itu salah. Salah ya. Poin B. Apakah itu dikatakan reaksi? Apakah reaksi pembakaran standar Apakah reaksi pembakaran standar gas NO membutuhkan kalor? Salah, tidak membutuhkan kalor, tetapi di sini justru melepas kalor karena negatif. Ini juga salah, 112. Salah ya. Apakah reaksi pembentukan gas NO2? Salah ya, bukan pembentukan. Reaksi pembakaran standar gas NO melepas kalor 112 salah, harusnya melepas kalor 56. D juga salah. Reaksi pembakaran standar gas NO melepas kalor 56 kJ, betul sekali. Jawabannya E. Ya, kita lanjut ya ke soal nomor 10. Perhatikan diagram perubahan entalpi reaksi berikut. Oke. Pernyataan yang tepat mengenai diagram tersebut adalah poin A. Apakah pembentukan 2 mol SO3 dari gas SO2 melepaskan kalor sebesar 394 kJ? Ya, pada pembentukan SO3 ya, ini berarti ada SO3 dibentuk dari SO2, maka nanti reaksinya adalah ini deh. Ya, nanti ada 2 SO2 ditambah dengan O2 menghasilkan 2 SO3 ya di sini ya. Menghasilkan 2 SO3. Oke. Entalpinya berarti adalah X. Bagaimana cara mencari X? Mencari X maka nanti delta H ini ya dikurangi dengan yang ini. Oke? 790 saya kurangi dengan 593. Ya, entalpinya adalah negatif ya. Negatif 197 kJ. Oke guys, harusnya jawabannya adalah negatif 197 kJ. Maka poin A adalah salah. Coba kita ke poin B. Apakah kalor yang dilepaskan untuk membentuk 8 gram SO3 sebesar 79 kJ? Kita harus mencari dulu entalpi pembentukan SO3.
Ya, SO3 itu dibentuk dari apa ya? SO3 itu dibentuk dari S dan O2. Mana yang reaksinya seperti itu? Yaitu ini, membentuk ini. Ya, dilihat dari diagram di atas, ini koefisiennya adalah 2, ini koefisiennya adalah 3, ya, dan jadi koefisiennya adalah 2. Oke, ternyata SO3-nya itu 8 gram yang dibentuk. Pertanyaannya, apakah kalor yang dilepas itu sebesar 79 kJ? Nah, kita mencari kalor. Rumusnya kalor itu adalah entalpi standar dikalikan dengan molnya. Molnya berapa? Ternyata yang dibentuk 8 gram. Maka 8 dibagi MR-nya SO3. Sudah dibantu ya di sini ya. Atom relatifnya S dan O. SO3, maka S itu kan 32 ya. Ditambah dengan oksigen itu 16. 16 dikalikan 3 itu 48. MR-nya 81. Maaf. 81 ya di sini ya. Lalu entalpi standarnya berapa, Mbak? Entalpi standarnya kita lihat ya. Di sini S plus 3O2 menghasilkan 2SO3, entalpinya adalah min 790 kJ. Tapi itu bukan dikatakan entalpi standar. Kenapa? Karena ya dibentuk koefisiennya masih 2. Maka semua kita bagi dengan 2 ya. Bagi 2, maka nanti 3/2, ini 2-nya hilang. Nah, sudah dikatakan nanti entalpi standar. Entalpi standarnya adalah min 790/2. Nanti satuannya sudah kilojoule per mol. Itulah yang dikatakan entalpi standar. Pembentukannya udah harus 1 mol ya, nggak boleh selain 1 mol. Saya bagi dulu ya, 790 saya bagi dengan 2, itu adalah 395. Saya masukkan di sini. Ya, 395 dikalikan 8, hasilnya saya bagi 81, yaitu negatif ya, ini entalpinya negatif 39 kJ. Jadi kalor yang dilepas itu harusnya 39 kJ, bukan 79 kJ. Maka salah. Oke, selanjutnya pada penguraian. Nah, ini kan entalpi pembentukan ya. Nah, masanya sama ya, 8 gram. Ini cuma diganti dengan penguraian. Kalau penguraian itu harusnya yang tadinya negatif karena ditukar ya. Kalau penguraian itu kan seperti ini. Ada SO3 diurai menjadi S dan O2. Begitu guys ya. Nah, karena diurai yang tadinya pembentukan entalpinya adalah min 395 kJ per mol, maka nanti penguraian karena dibalik maka negatif jadi positif. 395 kJ per mol. Kebalikannya entalpi pembentukan ya, kebalikannya entalpi pembentukan standar. Maka C juga salah. Coba kan saya cek poin E ya, Dek. Pada poin E ya, perhatikan di sini. Apakah pembentukan 2 mol SO2? Kita lihat. Saya hapus dulu. Manakah reaksi pembentukan 2 mol SO2? Ini 2 mol SO2 dibentuk dari unsurnya, ya. Maka reaksinya itu yang ini. Ya, maka nanti reaksinya 2SO2 ditambah dengan O2 menghasilkan, diperoleh dari pembentukannya unsurnya tuh S dan O2. Nah, ini sebenarnya tuh, ini kan bisa hilang ya, Dek. Ini bersisa 2, kayak gitu aja. Nah, apakah pada entalpi pembentukan 2 mol, ini artinya pembentukan 2 mol, kita lihat ya, reaksinya adalah yang saya garis biru itu. Maka entalpinya adalah negatif 593 kJ. Betul sekali ya, karena negatif maka melepaskan kalor sebesar 593 kJ ya. Jawaban yang tepat itu adalah poin E. Oke, semoga kalian semuanya paham dan bisa untuk belajar di rumah ya. Jangan lupa subscribe Math Game Privat dan simak kembali video Math Game Privat lainnya. Assalamualaikum.